Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Rohmat. Gimana kabarnya Pak Wahyu? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rohmat mudah-mudahan juga dalam keadaan baik. Alhamdulillah Pak. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Wahyu telah memberikan kesempatan, memberikan izin kepada saya untuk mengadakan wawancara saya, karena di sini dalam tugas CGP ada tugas itu Pak, di tugas modul 31, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan di sini tugas kami sebagai CGP adalah mewawancarai 2 atau sampai 3 kepala sekolah Pak. Dan pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah saya diizinkan Pak Wahyu untuk mengadakan wawancara seputar pengambilan keputusan dari seorang pemimpin di sekolah. Langsung aja ya Pak Wahyu ya. Gini Pak, bagaimana Bapak Wahyu selaku pemimpin sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Untuk kasus yang merupakan dilema etika itu adalah situasi di mana ada 2 pilihan. Yang kedua pilihan tersebut bernilai benar. Ya, dua-duanya secara pernyataan atau dari pilihan itu nilainya benar. Kemudian untuk bujukan moral itu adalah suatu situasi di mana kita dihadapkan pada 2 pilihan, yang mana pilihan yang pertama itu bernilai benar, sedangkan pilihan yang kedua nilai salah. Tentu yang paling mudah adalah bujukan moral. Kita bisa memutuskan bahwa yang benarlah yang harus kita pilih. Tetapi ketika kita bicara pada kasus dia dilema etika, itu memang memerlukan pemikiran yang lebih mendalam. Oke, jadi ini Pak ya, kalau bujukan moral itu lebih mudah karena di situ ada benar salah ya Pak. Iya. Sedangkan dilema etika agak susah karena di situ benar dan benar gitu ya Pak. Iya. Oke Pak, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Pak Wahyu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Pak. Ini berarti dilema etika ya Pak, Iya. yang mengandung nilai kebajikan. Gimana itu Pak? Yang pertama ada beberapa langkah sebetulnya, walaupun keduanya benar, ya, walaupun kedua pernyataan ini benar, 2 pilihan ini benar. Yang pertama kita tetap harus ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kita lihat atau kenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan di sana. Kemudian langkah kedua, kita melihat atau menentukan siapa saja yang terlibat di dalam kasus ini. Ya, kasus ini. Kemudian yang ketiga, kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait dengan kasus ini. Ya. Perlu tentunya dengan data yang akurat sehingga nanti keputusan itu tidak bias atau salah gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, pengujian benar atau salah tetap harus kita lihat. Walaupun kita sudah yakin bahwa keduanya pilihan ini adalah benar, tetap harus kita uji benar atau salahnya. Kemudian yang berikutnya kita menguji benar lawan benar. Ini dua-duanya benar. Tapi yang terjadi situasinya seperti apa? Apakah kebenaran itu kebenaran individu melawan kebenaran masyarakat? Kebenaran rasa keadilan dengan kebenaran rasa kasihan? Atau kebenaran lawan kesetiaan? Kebenaran lawan kesetiaan. Benar ini, tetapi ini masalahnya adalah masalah kesetiaan. Kemudian kebenaran ini berlaku untuk jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian langkah ke-6, melakukan prinsip resolusi. Jadi mau dipakai apa, hasil akhirnya atau peraturannya yang akan kita lihat dasarnya, atau rasa peduli. Itu yang ke-6. Kemudian langkah berikutnya adalah mungkin dari 2 pilihan tersebut masih kita bisa ramu menjadi 3 pilihan yang mewakili kedua-duanya, seperti itu.
Itu pilihan opsi ya berikutnya. Kemudian baru setelah itu, setelah langkah-langkah itu kita lakukan, kita membuat satu keputusan, dan keputusan itu tentunya tidak mutlak, harus kita lihat, kita refleksikan lagi, kemudian kita apakah ini sudah merupakan satu keputusan yang benar-benar baik atau bagaimana. Kalau misalkan masih, kita kembali lagi ke langkah yang pertama. Jadi mengambil dengan 9 prinsip ya Pak? Iya, 9 prinsip. Terus berikutnya ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Wahyu lakukan selama ini Pak? Dari tadi Pak? Iya, itu balik lagi tadi ya, seperti yang 9 prinsip tadi kita coba lakukan itu, gunanya ya tentu untuk memberikan keputusan yang sebaik-baiknya gitu. Jadi kita coba untuk lakukan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi di atas. Oke. Iya Pak. Terus ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu Pak? Iya. Dilema etika, kayak ini ada kata-kata etika, mungkin terkait juga dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh oleh seseorang ya. Jadi kita bicaranya nanti ke pemikiran orang-orang itu, bagaimana prinsip itu dianut oleh orang tersebut dan seterusnya. Jadi untuk mengambil keputusan itu kita bisa tentukan atau bisa kita ambil langkah-langkah. Yang pertama, apakah ketika ini dilakukan bermanfaat untuk orang banyak? Kita mengambil satu keputusan ini apakah bermanfaat untuk orang banyak? Kemudian apakah keputusan ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam atau nilai-nilai dari diri saya selaku pengambil keputusan? Kemudian tentunya saya juga akan berpikir apa yang ingin orang lain lakukan ketika saya ada di posisi itu. Keputusan apa yang kira-kira orang lain ambil yang bagi saya menyenangkan, sesuai dengan prinsip saya. Seperti itu. Kalau bisa menyenangkan semua pihak ya Pak? Iya, semuanya seperti itu. Terutama di murid gitu ya. Terus berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ya tentunya ada beberapa kasus dilema etika yang belum saya alami ya, dan itu merupakan suatu tantangan tersendiri. Jadi saya belum pernah menemukan kasus seperti ini, dan itu merupakan tantangan. Kembali lagi nanti ke tiga hal tersebut ya, tadi dilakukan untuk kepentingan orang banyak, dan bagaimana perlakuan untuk saya kalau saya dalam posisi tersebut seperti itu. Dan itu tantangan ya yang merupakan sesuatu yang sebetulnya baik juga untuk mengambil keputusan selanjutnya. Jadi tantangan yang mungkin yang baru nanti ya Pak ya, yang mungkin kasus-kasus baru yang saya temukan itu merupakan suatu tantangan juga Pak. Terus gini Pak, apakah Pak Wahyu memiliki tata kala atau jadwal ya Pak ya tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak Wahyu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Wahyu jalankan? Kadang-kadang kita temukan kasus dilema etika ini dalam satu rapat tentang penentuan nilai seorang siswa dan sebagainya. Nah, kalau hal-hal seperti itu tentu saya tidak perlu lagi atau tidak harus memiliki jadwal, karena harus ditentukan pada saat rapat tersebut keputusan itu. Jadi ada satu kasus yang tidak memerlukan jadwal, tetapi ada satu kasus juga yang mungkin perlu pemikiran yang mendalam, perlu saya libatkan orang lain, mungkin orang-orang yang sudah berpengalaman, ya teman-teman rekan kerja yang sudah berpengalaman,
atau mungkin juga yang sudah ahli di bidangnya seperti itu. Dan itu kalau seperti itu, kasus seperti itu saya perlu penjadwalan agar keputusannya itu keputusan yang terbaik. Jadi tergantung kasusnya Pak ya. Tergantung Bisa kasus. yang bisa diputuskan langsung, ada juga mungkin perlu waktu pemikiran lebih mendalam gitu ya Pak ya. Terus begini Pak, berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Wahyu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak? Kalau kasus dilema etika terkait dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang dan prinsip yang dianut juga oleh orang-orang itu, maka saya lebih condong untuk minta bantuan pada seseorang atau beberapa orang ya. Dan ini terkait dengan prinsip karsa ya seseorang itu. Jadi saya lebih ke pemikiran orang-orang. Siapa? Bisa saja itu adalah senior, orang yang saya anggap sudah menguasai bidang yang terkait dengan kasus ini, ataupun juga kalau saya sudah berkeluarga, biasa segala sesuatu saya harus kompromi dengan pasangan ya, karena yang lebih tahu prinsip dan nilai saya itu juga adalah pasangan. Jadi kalau dikatakan seseorang juga tidak ya, tetapi lebih banyak orang. Tergantung dari kasus ya. Ketika kasus ini terkait dengan istilahnya yang terjadi dengan pekerjaan, saya pasti cari seseorang yang sudah saya anggap senior di bidang tersebut. Jadi Pak ya, berkolaborasi istilahnya dengan biasa yang dianggap kompeten di bidangnya dan udah punya ada prakarsa di bidang itu gitu ya. Juga mungkin faktor dari keluarga mungkin yang tempat untuk istilahnya ya membantu memecahkan masalah gitu Pak. Oke Pak. Yang terakhir ini Pak, sebelum kita akhirin wawancara hari ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Tidak ada keputusan yang mutlak. Jadi mungkin dalam kasus tertentu ditemukan hal yang sama, dua pernyataan benar yang sama, tetapi menyangkut kejadian yang berbeda. Nah, keputusan yang pernah diambil dengan kejadian yang berbeda dengan tetapi pernyataan yang sama, yang kemungkinannya dua-duanya benar yang sama, belum tentu keputusan itu sama atau bisa kita lakukan untuk kejadian yang berikutnya atau kejadian yang lain ya, yang berbeda seperti itu. Itu yang jadi kalau terkait dengan etika ini ya harus banyak faktor yang harus dipikirkan gitu. Jadi tidak ada keputusan mutlak. Jadi yang bersifat relatif gitu. Relatif, iya bisa relatif. Oke Pak, terima kasih telah memberikan waktu pada saya untuk mengadakan wawancara. Ya, mudah-mudahan saya bisa juga mengambil istilahnya hikmah, yang pengalaman-pengalaman yang dari Bapak selaku senior saya dalam nanti kalau memutuskan ya, ada keputusan yang nanti kedepannya bisa saya putuskan mungkin dari inspirasi dari Bapak ya, Pak Wahyu. Sama-sama Pak Rahmat, semoga sukses CGP-nya. Amin. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Rahmat. Gimana kabarnya Pak? Baik. Ini Pak, tujuan saya yang kesini yang pertama adalah silaturahim Pak. Kemudian yang kedua ada keperluan Pak untuk melakukan wawancara kepada Bapak selaku pimpinan di Sekolah SMA 9. Kebetulan saya selaku CGP ada tugas Pak untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah mengenai bagaimana istilahnya menentukan keputusan berkaitan nilai-nilai kebajikan Pak. Jadi kebetulan saya kesini adalah untuk mewawancara kepada Bapak, dan saya mengucapkan terima kasih bahwa Bapak memberikan izin kepada saya untuk mengadakan wawancara Pak.
langsung aja ya Pak ya. Baik Pak. Gini Pak, selama ini Pak Muhyiddin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Gimana itu Pak yang selama ini dihadapi mengenai masalah dilema etika dan rujukan moral itu Pak? Ya memang begini Pak Rahmat. Di sekolah, di dalam lingkungan pendidikan ini sering sekali kita temukan adanya kasus-kasus dilema etika dan dilema moral. Misalnya contoh dilema etika pernah terjadi, ada seorang siswa yang ingin masuk jurusan IPS, sementara bapaknya ingin anaknya masuk jurusan IPA. Itu pernah terjadi seperti itu. Ayahnya kebetulan seorang dokter, ibunya seorang dokter. Dia ingin anaknya nanti pada suatu saat setelah lulus SMA bisa ambil fakultas kedokteran dan menjadi dokter gitu. Tapi anaknya itu karena dia sudah sering lihat ibunya praktek dokter, bapaknya praktek dokter, anaknya tidak mau menjadi dokter, maunya menjadi di bidang ekonomi gitu. Bahkan satu lagi yang kakaknya itu inginnya jadi sarjana hukum gitu. Kakaknya sarjana hukum ya? Pengen jadi sarjana hukum. Nah, sehingga ini menurut saya ini dilema etika. Bapaknya itu sebetulnya punya niat baik untuk anaknya, untuk suksesnya masa depan dan kehidupan anaknya. Tapi anaknya juga itu mempunyai pemikiran yang baik juga buat dirinya, karena itulah yang dia minati, dan disitulah mungkin dia merasa punya bakat di bidang ilmu sosial. Yang satu ingin ke bidang ekonomi, yang satu di bidang kakaknya hukum ya Pak ya, sedangkan orang tuanya pengen dokter. Ya. Nah, itu seperti itu. Terus yang kedua ya Pak ya, berikutnya bagaimana Pak Muhyiddin dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi, seperti tadi. Nah, seperti contoh itu ya, yang itu. Saya itu sempat mempertemukan antara orang tua dan anaknya, terutama ya. Saya pertemukan supaya ada komunikasi yang positif antara orang tua dan anak, supaya anak paham apa yang dimau oleh orang tua dan orang tua juga paham apa yang dimaukan oleh anak. Jadi saya pertemukan, saya mediasi gitu. Karena hubungan ini sama ini baik nih. Jadi kalau misalnya anaknya diantar sekolah, selepas orang tuanya dia pergi, nggak masuk, bolos. Oh, gitu, gitu. Karena bapaknya inginnya anaknya itu harus IPA gitu. Jadi ada semacam perlawanan kepada orang tuanya gitu. Nah, saya mediasi, saya beritahu bahwa anaknya ingin yang begini, bapaknya ingin begini. Jadi dengan jalan mediasi. Menghadirkan orang tua dan anaknya gitu ya Pak ya. Oke Pak, selanjutnya gitu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Muhyiddin lakukan selama ini langkahnya? Untuk kalau ada kasus tadi Pak, dilema etika kayak gitu, langkah-langkah tadi prosedurnya apa aja? Oh iya, biasa. jadi saya sebagai kepala sekolah ini ya, contoh seperti kasus tadi aja ya. Iya. Nah, itu kan orang tuanya itu cerita sama saya kan awalnya, ya kan? Orang tuanya cerita kenapa anaknya sering bolos segala macam, gitu kan? Kemudian saya dengarkan orang tuanya bercerita, maksud orang tuanya. Nah, kemudian siswanya, anaknya juga saya panggil, kenapa dia sering bolos segala macam. Jadi dia bercerita tentang perlawanan kepada orang tua seperti itu sebetulnya. Karena apa yang diinginkan orang tua tidak seingin sama dengan dia, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu yang pertama,
Setelah itu saya panggil kedua-duanya ya untuk datang komunikasi. Tentu kita komunikasikan dulu dengan wali kelasnya, kita komunikasikan juga dengan guru BK-nya, ya supaya hubungannya baik. Jadi dalam melakukan mediasi antara ortu dan siswa itu juga melibatkan guru yang lain. Melibatkan wali kelas, kelas, guru BK yang menjadi kolaborasi ya Pak ya. Iya, kolaborasi. Karena kan yang tahu betul tentang kepribadian anak di samping orang tua ada gurunya. Bagaimana perilakunya di kelas, ada guru BK-nya, gitu kan, atau dengan konseling. Dilakukan mediasi, kemudian kolaborasi antara guru BK dan wali kelas Pak ya. Iya. Kemudian selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Muhyiddin itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika Pak? Keputusan dilema ITK itu bisa efektif ya, bisa berjalan dengan baik, hasilnya menjadi baik kalau seandainya dilema ITK itu bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Bisa dipahami oleh kedua belah pihak ya. Jadi apa yang diinginkan pihak A itu dipahami oleh B, dan apa yang diinginkan oleh B dipahami oleh A, gitu ya. Ya, jadi dalam hal ini antara anak dan orang tua itu harus saling memahami gitu. Saling memahami ya, saling memahami. Dan kemudian bisa bekerja sama akhirnya. Bisa bekerja sama ya Pak ya. Saling mendukung akhirnya. Oke Pak. Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Pak? Tantangan Pak Muhyiddin. Nah, tantangan yang terberat itu apabila ada sikap egoisme dari masing-masing pihak. Yang satu tidak mau memahami yang lain, yang satu merasa benar sendiri, ingin menang sendiri, gitu, ingin dituruti sendiri. Nah itu gak bakal ketemu tuh. Itu berat sekali tuh kita. Jadi itu ya Pak ya, yang merasakan tantangan adalah apabila dalam kasus itu semuanya saling ego gitu ya. Saling ego, ada ego merasa benar sendiri. Komunikasi bisa terputus. Iya, terputus. Tantangan ya Pak ya. Tantangan. Oke, kemudian berikutnya Pak, apakah Bapak Muhyiddin memiliki sebuah tata cara atau jadwal Pak tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur ya seperti apa yang Bapak jalankan? Oh iya. Kalau untuk jalan dilema etika, kita ini kan harus pertimbangan bijak, ya kan? Gitu ya, kita harus bijak. Nah, sebagai bukti kebijakan kita itu, kalau misalnya ada yang memberikan informasi ada di BTK seperti itu, apakah dari siswa ataukah dari orang tuanya, itu kita tampung dulu. Kita dengarkan dulu, baru kita buat jadwal pertemuan. Ya, kita hubungi pihak-pihak yang terkait di dalam dilema etika itu, gitu kan? Kan dilema etika tidak satu pihak, si A dengan si B, mungkin itu ada keterlibatan pihak lain kan, seperti tadi guru, BK, teman, segala macam, gitu kan. Jadi kita harus buat jadwal, jadi harus terkonsep, terprogram. Jadi Pak Muhyiddin selaku pimpinan harus bijaksana dan bagaimana istilahnya semua unsur-unsur itu dipertemukan dan nanti diatur jadwal gitu ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Kemudian berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Muhyiddin dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Jadi pihak-pihak yang membantu teman sekerja kita itu, tadi saya katakan wali kelas, guru BK, wakil kepala sekolah, staf gitu, dan guru mata pelajaran, itu teman-teman dan pihak-pihak yang punya keterlibatan langsung terhadap dilema ITK yang ada di sekolah, baik itu antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru ataupun antara siswa dengan orang tua gitu. Nah itu kita harus kerjasama begitu. Jadi intinya kolaborasi dan kerjasama ya dengan guru, dengan manajemen sekolah, kemudian bisa juga dengan siswa dan guru BK sama guru mata pelajaran, pokoknya yang stakeholder yang ada di sekolah. Betul. Oke Pak, yang terakhir pertanyaannya,
dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Muhyiddin petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi kalau mengambil keputusan dilema etika, Ya. kita ini tidak bisa mengambil sendiri. Nah, tapi keputusan itu harus disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, terutama pihak yang terkait langsung dalam dilema etika itu tuh, ya, sebagai subjeknya itu dulu. Jadi kalau kita mau mengambil atas persetujuan dia, jadi keputusan dia, gitu, kita hanya memberikan saran, gitu. Kalau mereka setuju, baru itulah keputusan yang final. Ya, jadi kita nggak bisa mengambil keputusan sendiri, karena keputusan kita belum tentu bijak bagi si A, belum tentu bijak bagi si B. Tapi kalau apa yang A mau, apa yang B mau, itu jadi keputusan kita. Dan nanti diterima oleh semua pihak. Diterima oleh semua Iya. pihak dengan itu restitusi ya Pak ya. Iya. Setelah ada jalan keluar sendiri gitu. Iya, betul. Jadi di sini Bapak yang jelas dalam ini yang Bapak petik adalah bahwa dalam kasus dilema etika itu nggak bisa dijalankan dengan sendiri ya Pak ya. Perlu ada persetujuan dari teman-teman di Jawa, juga pihak mungkin yang bermasalah, siswa atau orang tua, atau mungkin komite masyarakat gitu ya Pak. Oke Pak, saya kira sudah cukup Pak. Baik, Terima terima kasih, kasih Pak. Pak Muhyiddin ya telah memberikan waktu pada saya untuk mengadakan wawancara ini Pak. Kemudian ini tentu akan jadi hikmah bagi saya kalau nanti kemudian hari saya juga istilahnya ada kasus yang sama, ini jadi bahan inspirasi bagi saya untuk bagaimana memberikan keputusan yang bijak itu Pak. Terima kasih Pak ya. Baik, terima kasih Pak Romat atas kehadirannya. Mudah-mudahan Pak Romat selalu sukses Amin. dalam melaksanakan program CGP ini. Amin. Oke, terima kasih Pak Romat ya. Terima kasih Pak.